selamat datang di live TikTok JKN Babel dengan saya Evi. Boleh Bapak Ibu, saudara-saudara peserta JKN yang ingin bertanya tentang program JKN, kami persilakan. Halo, selamat pagi Kak Mom Fargan. Ya Kak, ada yang bisa dibantu? Aku kan periksa di rumah sakit besar ya, tapi kenapa laboratorium tiroid terapi tidak bisa di cover BPJS? Oke, terima kasih Kak Mom Fargan 2621. Kak Mom sudah melaporkan atau tanya sama petugas BPJS 1 yang di rumah sakit belum Kak? Jadi di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu ada BPJS 1 Kak yang di sini. Nah, BPJS 1 kakak bisa tanya nih, kenapa pelayanan kesehatan itu tidak dijamin, atau ada pelayanan kesehatan yang menurut kakak itu tidak sesuai. Nah, boleh kak menyampaikan ke petugas kami, karena kan mohon maaf saya belum bisa melakukan pengecekan karena dia butuh pengecekan langsung ke petugas rumah sakitnya Kak Memfaragan. Boleh Kak confirm dulu ke petugas rumah sakit ataupun ke petugas BPJS 1 di tiap-tiap rumah sakit yang kerjasama. Kontaknya itu kalau tidak salah ditempel di tiap-tiap seperti di IGD, di kanal layanan obat, di pelayanan rawat inap, itu ditempel Kak kontaknya. Kalau sungkan tanya sama petugas rumah sakit, telepon aja Kak ke petugas BPJS 1. Kak Mom Faragan itu di wilayah mana Kak? Kalau di Bangka Belitung boleh nanti saya DM Kak untuk nomor kontak petugas BPJS 1-nya. Kebetulan kami di wilayah Bangka Belitung Kak Mom Faragan. Kak Sugar belum pernah bayar iuran dari awal daftar 2024. Kalau hari ini mau bayar itu bayar dari 2024 atau bayarnya bulan Oktober. Baik, Kak Sugar, jika belum pernah sama sekali melakukan pembayaran, maka tagihannya akan tertutup Kak. Kakak harus registrasi ulang kembali. Nanti pada saat kakak registrasi ulang kembali akan muncul nomor pembayaran ataupun nomor virtual account dan ada tanggal pembayaran. Silakan kakak bayar sesuai dengan tanggal yang telah tertera di nomor pembayarannya Kak. Jadi pembayarannya start dari awal ya Kak, tapi harus registrasi terlebih dahulu Kak. Info Kak terkait pemutihan iuran peserta mandiri ya Kak. Untuk saya ini belum ada informasi secara resmi ya Kak, untuk ke peraturan secara resminya ke BPJS Kesehatan. Oh, wilayah Solo Tengah Jawa Tengah ya Kak. Boleh kan nanti DM ke kami, saya coba bantu cari nomor petugas BPJS 1 yang ada di Solo Jawa Tengah ya Kak. Vika Vidya Kak, kalau BPJS Mandiri apakah benar dapat jatah USG Opjin jika vaskes satunya dokter umum gimana? Jadi gini Kak, biasanya di dokter umum itu ada bidan jejaring yang kerjasama. Nah, jika memang kakak dibutuhkan untuk pengecekan kandungan, itu biasanya 3 kali pengecekan Kak ke USG-nya ya Kak ya. Nah, kakak silakan koordinasi atau tanya nih sama petugas dokter umumnya atau dokter umum yang di kakak terdaftar. Itu bidan jejaring yang kerjasama dengan dokternya itu di mana? Biasanya ada rekomendasi Kak. Gitu Kak Rafika. Terus nomor VA udah diaktifkan kembali. Nah benar Kak Sugar, nanti ada di nomor VA nya tanggal pembayaran paling cepat tanggal berapa, paling lambat tanggal berapa. Nah kakak silahkan bayar sesuai dengan tanggal tersebut. Biasanya tagihannya hanya muncul untuk pembayarannya muncul apa ya, pembayarannya muncul mulai dari awal Kak, bukan ada tunggakan ya Kak. Beda kasus. Kalau kasus yang ada tunggakan itu ialah dia sudah pernah bayar kemudian nunggak. Nah itu dia harus bayar sesuai dengan jumlah bulan yang menunggak, maksimal 24 bulan gitu Kak Sugar. Kak Yumek Kak, aku udah daftar lewat online tanggal 22 kemarin, bayar tapi statusnya masih off, gimana ya Kak? Dapat nomor virtual account nggak Kak Yumeko? Di nomor virtual account-nya tunggu dulu Kak Yumek. Kak Yumek daftarnya sebagai peserta apa Kak? Yang bayar Kak atau bantuan pemerintah atau pegawai Kak? Yang daftar yang bayar
biasanya ada nomor virtual account dan tanggal pembayaran paling cepat serta pembayaran paling lambat Kak Yumek. Nah, silakan dicek dulu Kak, pembayaran paling cepatnya kapan. Kalau Kakak bayar kurang dari tanggal yang telah ditentukan atau lewat dari tanggal yang telah ditentukan, pastinya tidak ada tagihan Kak. Dicek dulu ya Kak Yumekku. Ya, benar sekali Kak Sugar, tagihannya hanya muncul satu di bulan tersebut Kak. Jadi bulan depan nanti muncul lagi tagihannya, bulan depan lagi muncul per bulan. Jadi hanya bayar pada saat kakak registrasi itu. Yang untuk kakak registrasi dahulunya itu enggak Kak, karena hanya kakak registrasi tapi tidak bayar. Saya resign kerja udah 1 tahun, BPJS-nya mau pindah ke Mandiri, ada dendanya Kak, persyaratannya apa aja? Nggak ada Kak dendanya Kak. Kalau yang sudah resign ataupun sudah nonaktif dari perusahaan, mau daftar lagi Mandiri tidak ada denda. Kakak tagihannya mulai dari awal lagi bila kakak registrasi. Silakan registrasi ulang. Daftarnya bisa pakai Pandawa ke Wawa kami ya Kak. Boleh nanti dicek ke apa ya di website BPJS Kesehatan RI, atau kakak boleh lihat konten-konten kami, itu ada nomor wawanya. Nah, kakak bisa akses layanan administrasi itu cukup pakai wawa aja tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan. Kak Wida, Kak kenapa berobat sekarang online melalui JKN? Gimana yang nggak punya HP, apalagi satu vaskes satu pasien? Satu vaskes satu pasien maksudnya gimana Kak Wida? Satu vaskes satu pasien. Di rumah sakit kalau misalkan memang tidak ada aplikasi mobile JKN, itu bisa dibantu Kak. Jadi di aplikasi mobile JKN itu adalah memudahkan sebenarnya peserta biar tidak mengantri lama-lama. Jadi cukup menggunakan aplikasi mobile JKN, sudah bisa akses pelayanan kesehatan tanpa ngantri gitu loh Kak. Jadi sudah diambil nomor antrinya terlebih dahulu. Namun kalau tidak ada aplikasinya, boleh dibantu oleh anak, ataupun kalau tidak ada juga anaknya tidak ada HP, satu keluarga nggak ada HP, nah boleh Kak ke rumah sakit atau ke vaskesnya langsung. Tapi nanti ada ini ya Kak, agak ngantri lama karena diutamakan pasien yang sudah mengambil antrian online. Kak Sahyar Albar, apa tuh? Kak Sahyar, untuk BPJS Mandiri kalau mau dinonaktifkan, mau pindah ke pabrik, apa harus bayar denda dulu? Kak Sahyar, jadi jika Kak Sahyar itu terdaftar sebagai peserta mandiri, kemudian sudah bekerja nih di perusahaan, maka prosesnya peralihan Kak, dari peserta yang mandiri dialihkan ke pegawai swasta. Itu nanti ada pengurusannya di PIC perusahaannya Kak, melalui Edabu. Tapi kakak silakan sampaikan ke PIC perusahaannya bahwa sebelumnya sudah terdaftar yang mandiri. Terus Kak Alisha Syom, Kak Alisa mau pindah PBI tapi BPJS Mandiri masih menunggak prosedurnya. Baik Kak Alisha Shop, jika ingin beralih ke peserta yang dibantu oleh pemerintah, silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial. Bisa atau tidaknya dialihkan ke pemerintah tergantung verifikasi, validasi, dan kecukupan anggaran dari pemerintah. Gitu Kak. Halo Kak, paracetamol Kak, untuk bayi baru lahir BPJS masih atas nama ibu. Karena kakak belum jadi, itu berapa hari harus ngurus? Terima kasih Kak Sare. Berapa hari ngurusnya sampai kakak? Mungkin kakak coba confirm ke Capil ya Kak, untuk peserta pengurusan dari ini mungkin ngurus yang surat keterangan lahir ke kakak ya Kak, atau ngurus ke BPJS Kesehatannya Kak. Jadi kalau untuk ke BPJS Kesehatannya yang jelas dia sudah terbit kakak ataupun akta lahir, itu bisa dibantu dengan mengunjungi kantor BPJS Kesehatan ataupun bisa kanal
Wawa tadi, atau bisa ke BPJS Viola atau BPJS Online Kak, rebrandingnya. Itu bisa untuk perubahan identitas anak. Yang jelas harus ada akte lahir sama kartu keluarga. Nah, untuk pengurusan akte lahir dan kartu keluarganya berapa hari? Nah, kakak coba tanya ke dinas dukcapilnya ya kak, berapa hari kak. Tapi biasanya ada beberapa pemerintah yang 1 hari jadi, ada juga yang butuh beberapa hari. Ya tergantung dari pemerintahnya ya kak. Paracetamol. Nah, untuk kak debt free, untuk mengurusi surat kematian itu gimana ya kak? Harus ke kantor kah? Kak, debt free untuk kanal layanan administrasi BPJS Kesehatan itu cukup mudah kak, bisa pakai offline ataupun online. Kalau offline bisa ke kanal-kanal layanan administrasi seperti ke kantor BPJS Kesehatan, ke BPJS keliling, ke mall pelayanan publik, itu bisa kak. Kalau misalkan mau online itu bisa pakai Pandawa, ada nomor kontaknya, saya pin aja ya kak. Pandawa nomor kontaknya 65. Nah, itu Kak Dep. Nanti kakak ada di situ perubahan, pilih administrasi. Kakak ketik hai, akan muncul 3 fitur: administrasi, informasi, dan pengaduan. Nah, kakak kalau mau lapor peserta yang sudah meninggal dunia, nanti pilihnya administrasi. Pilih pengurangan anggota keluarga atau perubahan. Nanti ada peserta yang sudah meninggal dunia, dibutuhkan berkasnya seperti kakak, terus akta ataupun surat kematian, sama KTP si pelapor. Syaratnya Kak Nana living home. Bentar ya teman-teman. Kak living home, kalau untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah ya kak, tiba-tiba dinonaktifkan, cara aktifkan kembali tergantung kak. Kalau mau yang pemerintah silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Jika ingin peserta yang bayar, dapat mengunjungi kantor layanan administrasi BPJS Kesehatan. Baik, Kak Khairul. Nah, Kak Khairul, jadi ada di konten-konten kami sebelumnya bahwasanya untuk bayi baru lahir itu iurannya dihitung sejak lahir ya kak. Nah, itu mengacunya kepada apa? Kepada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 bahwa iuran bayi baru lahir itu dihitung sejak dia lahir dengan maksimal 24 bulan. Nah, jadi kakak-kakak yang saat ini dalam kondisi mengandung ataupun sudah melahirkan ataupun berencana untuk memiliki anak, nah untuk daftar anak itu bisa didaftarkan pada saat dia lahir. Harus segera didaftarkan karena iurannya dihitung sejak dia lahir. Kalau kakak daftar anaknya sudah beberapa bulan, maka akan tagihannya besar karena memang dia dihitung dari sejak lahir kak.